apa Bang Fendi live di TikTok kan. Hmm. Katanya kalau dulu Bang Fendi orang Islam, sekarang udah berubah agama ataupun ganti agama menjadi agama Kristen ya. Eh saya ingin tahu sedikit kayak mana sih sejarahnya Bang Fendi dari Islam itu hingga beralih agama ke Kristen. Oke, sebenarnya saya sudah tiap hari menjawab ya. Di YouTube saya juga ada Injil Habaget nama YouTube saya. Saya sudah sering sekali menjawab alasan saya pindah keyakinan, alasan saya masuk Kristen. Saya akan menjawab sesingkat-singkatnya. Iya, iya, ya. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika Tuhan pilih, ketika Tuhan jamah, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Itu pertama. Yang kedua, Alkitab berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Atas dasar itu membuat saya semakin mantap yakin untuk saya masuk Kristen. Karena kalau saya mau masuk surga, saya harus melalui Yesus. Saya butuh Yesus. Nah itu. Yang ketiga, Yesus berkata, Ana awalu wal akhiru. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Alif Utov. Yang awal dan yang akhir. Itu kata Yesus. Nah yang keempat, Yesus berkata begini. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada kami orang yang percaya kepada Yesus. Itu alasan saya murtad. Berarti udah berapa tahun Bang Pendi jadi Kristen? Mulai 2014 saya sudah mulai murtad, tapi saya ambil keputusan untuk benar-benar murtad tahun 2016. 2016 ah. Berarti udah ada 9 tahun lah lebih kurang ah. Lebih. Sebelum masuk Kristen kan Islam. Berarti di dalam Islam itu dalam berapa ada 30 tahun Bang Pendi? Mungkin 31 tahun. 31 tahun ya. Semenjak di dalam Islam itu bagaimana ketika waktu di Islam, bagaimana itu pandangan Bang Fendi terhadap agama Islam, kemudian bagaimana pemahaman ataupun bagaimana setingkat mana ilmu Bang Fendi di dalam Islam? Ya, sebagaimana Islam pada umumnya. Maksudnya Saya melakukan rutinitas saya, ya. bagaimana Melakukan latar rutinitas saya sebagaimana Islam pada umumnya. Sholat sehari semalam 5 waktu. ya, maksudnya Dan kayak gini Bang Pendi, saya juga pernah di bagaimana pesantren. latar belakang pendidikan agama Bang Pendi ketika di Islam, mungkin kami juga ingin sedikit mengetahui tentang Bang Pendi, bagaimana tentang latar belakang pendidikan agama Bang Pendi ketika Cari tahu di waktu YouTube, saya Islam. sudah sering sekali menjawab hal itu. Ya. Dan saat ini apapun yang pernah saya dapatkan, saya pelajari, itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan saya. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan saya. Berarti hanya kalau untuk saat ini hanya agama Kristen lah yang bisa membuat kehidupan di dunia ataupun di akhirat Bang Pendi itu lebih baik ya. Ya, Apakah ada rencana ataupun lihat keadaan dulu mungkin pada suatu saat nanti Bang Fendi akan kembali kepada Islam? Kayak mana Bang Fendi? saya tidak mungkin kembali ke Kupang. Saya sudah menemukan kebenaran, tidak mungkin saya meninggalkan kebenaran. Tanya apa untungnya? Dan apa untungnya saya kembali ke sana? Kan Bang Fendi tadi ada berkata yang bahwasanya Tuhan Yesus telah mengambil Bang Fendi dari Islam untuk dimasukkan ke dalam agama Kristen. Kalau menurut Bang Fendi, ke agama Kristen itu yang paling bagus lah. Mungkin pada suatu saat nanti
Tuhan Yesus yang Bang Fendi percaya itu mungkin kalau bisa saja kan ketika kita mengambil suatu barang, maka barang itu bisa kita akan letakkan kembali. Seandainya nanti Tuhan Yesus meletakkan kembali Bang Fendi itu kepada agama Islam, itu bagaimana? Suruh saja. Enggak, karena kan suruh Bang saja. Fendi, Suruh saja Yesus ya, meletakkan saya kembali ke agama Islam. ya, Bang Fendi masuk ke Kristen bukan keinginan Bang Fendi, tetapi Tuhan Yesus mengambil Bang Fendi Ya. untuk masuk ke agama Kristen. Tapi nanti seandainya Tuhan Yesus kembali meletakkan Bang Fendi itu ke agama Islam, itu bagaimana sikap Bang Fendi? Ya, suruh saja. Coba suruh Yesus untuk meletakkan saya kembali ke agama Islam. Yesus mau tidak? Saya kan bukan orang Kristen, saya orang Islam. Ya pasti saya nggak bisa berkomunikasi dengan Itulah Tuhannya jawaban orang saya. Kristen. Anda minta kepada Tuhan Yesus supaya saya kembali ke agama Islam. Mintalah. Halo? Iya, Mak. Berarti kalau ketika memang Tuhan Yesus nanti mengembalikan Bang Fendi itu ke Islam, berarti Bang Fendi akan bersedia kembali kepada agama Islam, ah? Ya. Ya, mudah-mudahan, kan? Tapi untuk apa Yesus kembalikan saya ke agama Islam? Saya pun nggak tahu juga seperti untuk apa Tuhan Yesus mengambil Bang Fendi daripada agama Islam itu. Bangai namanya cerit. Tapi sayangnya Pak, ya kalau Bapak masih dengar, Yesus itu tidak pernah menolak untuk diikuti. Iya. Gitu. Bahkan dikatakan marilah datang kepadaku, dan dia tidak pernah mengusir siapapun yang mengikuti dia. Nggak yang lucunya. Jadi nggak mungkin Yesus mengembalikan, kan gitu. Nggak dipikirnya dipikir dia Yesus punya agama, Pak. Iya. Murtad aja dulu, bro. Yesus. Coba aja. Bro Fuad ini. Nggak, suaranya seperti suara Bro Fuad tadi kan? Ya, coba ini tanya nih si Fuad nih. Fuad. Assalamualaikum. Shalom. Halo. Lembut Tadi kali suaramu. Tadi mirip suaramu tadi. Orang-orang yang permasalahkan agama abang itu nggak usah dopen. Di sini kan kita buka diskusi. Iya. Nah, jangan dopen lagi itu, mempertanyakan masalah kenapa ini kenapa itu, nggak usah dopen lagi. Kemudian kalau mau buka room, buat privasi room dulu. Kalau dilaporkan nggak rungkat nanti. Aduh, Bang Pendi ini. Gimana cara buat privasi? Live-nya masuk pengaturan live. Terus? Masuk pengaturan live kan di situ ada semua. Buat live itu bersifat privasi. Jadi kalau dilapor nggak bermasalah dia. Waduh, abang ini ajarin mana Birong? Biasa kan paling pembatasan usia dan lain-lain, paling itu yang iya itu yang harus diatur. Iya. Tapi memang belakangan ini aneh sih aplikasi ini, Bang. Teman-teman lain juga bilang gitu. Aneh kok gitu. Kita nggak ngomong apa-apa aja bisa rungkat gitu loh. Kemudian gini, komentar-komentarnya emang yang nggak baik itu dinonaktifkan biar nggak terlalu rungkat. Iya. Tadi ada memang LGTV gitu. Tadi ada tuh dia ketik terus itu bisa jadi kayaknya. Iya. Yang kayak gitu-gitu itu. Perhatikan Bang Pendi itu. Iya, dinonaktifkan aja yang maki-maki yang Enggak, ini yang. Sudah banyak saya blokir yang itu, tapi tadi Bukan saya lupa. blokir, maksudnya komentar yang sensitif itu dinonaktifkan aja dulu biar nggak rungkat. Iya. Di copy nggak? Iya. Jadi nanti pengaturan live-nya juga harus diatur lagi ulang sih. Iya. Itulah saya masuk peringatkan. Iya. Ya. Minal aidin, Bro Fuad. Selamat Lebaran nih. Nggak mau jawab. Ya, jadi mana nggak datang itu. Mana kembang loyangnya? Kalau orang kita Sumatera itu kembang loyang ya, apa sih? Dodolnya? Nggak sampai daerah alamat dari kirim mana ada itu? Itu libur apa namanya, kurirnya libur katanya. Oh, iya, dia pulang kampung.
Udah. Saya nggak mau lama. Mungkin ada yang mau dibahas. Oke, siap bro buat. Thank you. Bang Iya. Pendinya lupa atur dulu itu. Iya. Biar Thank enak you, pembahasannya, thank oke? you. Iya, thank you bro buat. Kadrun, nggak usah dilayani itu kadrun itu. Lanjut. Oke, lanjut. Thank you. Halo. Shalom Bang Igel. Shalom alaihim, Yesus Ahmad Adonai mengasihi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Gak pernah lagi kelihatan Brother Syahir. Oh iya, malam kemarin naik ya. Karena kita mau tutup. Tapi setelah Bro Syahir pergi, kita justru nggak tutup. Sampai rungkat semalam itu. Ya, saya ada di bawah tadi. Saya ada di bawah. Baru masuk tengah-tengah rungkat. Terkejut juga. Aduh. Itulah. Barusan juga rungkat Bro Syahir. Kumal kita. Oh. Udah dua ya malam ini ya. Sudah 3 rungkat Bang. 3. Tadi sore 1. Udah di sore enggak ya? Enggak. Kemarin semalam 1. 2 kemarin. 2. Besok sembuh. Iya bro, Fuad itu orang Aceh Bang Cikrul. Ya, syukur puji Tuhan. Boleh saya ni kalau nak beri cerita sedikit agak ngeri lah. Boleh. Ini juga penonton nggak? Ini juga nggak ada. Orang nggak ada nih lagi. Okey. Semuanya terjadi pada 2 hari lepas. Okey, 2 hari lepas. Sewaktu saudara-saudaraku sedia maklum, saya buka room untuk ibadah, pembacaan firman. Tapi ada seorang komen yang hati saya cakap daripada Malaysia. Okey. Dia mengatakan, dia bertanya macam ni kat saya. Di manakah Yesus sewaktu LA terbakar? Lepas tu hati saya cakap, suruh saya jawab. Saya pun jawab. Sebab orang LA mereka pun tidak berpegang kepada kebenaran Tuhan Yesus lah, macam-macam lah saya cakap. Lepas tu hati saya cakap, kebaskan debu ke orang itu. Saya pun kebaskan debu, menandakan saya tidak bersalah. Dan hari ini kalau saudara-saudariku melihat satu berita yang agak tergempar, yang boleh saya tunjukkan di layar. Sebentar saya tutup saya punya ni. Saya tunjukkan di layar. Sebentar ya. Ya, puji Tuhan, Yesus baik sangat. Sebab dia mempertikaikan tentang LA. Dan sekarang benda itu terjadi di Malaysia. Sebenarnya benda tu dah jadi dah sebelum ni, tapi jadi atas. Ini dia saudaraku. Ini dia. Ini kalau anda nak tahu, ini adalah Malaysia. Letupan gas yang mengakibatkan tempat sekitar hancur, musnah. Berapa ratus rumah anda boleh lihat. Ini sama persis dengan LA kan? Sama persis dengan Los Angeles. Tapi Los Angeles lagi teruk lah yang kita tahu. So ini ada terjadi di Malaysia pagi tadi. Selepas sehari sebelum itu mereka mencabar Tuhan Yesus. Mereka tanya, di manakah Tuhan Yesus sewaktu LA terbakar? Lepas itu Roh Kudus kata kat saya, tegur mereka dan kebaskan debu kepada mereka. Lepas itu saya pun buat, dan Roh Kudus kata kat saya, tunggu, ada yang akan terjadi. Sebab itu semalam saya tidak boleh tidur seharian sampai ke pagi. Sebab itu saya singgah room Abang Pendi nak ajak naik, tapi Abang Pendi nak tutup. Lepas itu Abang Pendi tak jadi tutup, saya dah melilau, saya duduk dengan room Abang Raja. Lepas itu saya masuk dalam room Abang Pendi, tengok Abang Pendi dah rungkat. Dan saya pun duduk sampai pagi. Saya memang tak boleh tidur, tenaga memang banyak waktu tu. Sampailah saya nampak kes ini. Kita boleh lihat, ini bukan di Los Angeles ya, tapi ini adalah di Malaysia. Atas kebakaran, kebocoran pipe gas.
So sebab itu saya nak nasihatkan, janganlah mencabar Tuhan Yesus Kristus kalau anda belum kenal Dia yang Maha Kuasa. Saya nasihatkan anda janganlah mencabar. Sebab sekarang di dalam proses penilaian dan penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Sebab tu saya cerita ni pun tangan saya menggegar, tangan saya menggeletar. Sebab tu tengok telefon dah mula bergoyang. Saya serius saya cakap, kalau saya bercerita ni memang tangan saya bergegar. Sebenarnya banyak lagi. Okey. Banyak lagi yang boleh saya tunjukkan. Sebenarnya anda boleh carilah berita itu. Anda boleh cari berita itu. Sebab itulah saya pun benda saya sedih sebab saya orang Malaysia. Saya sedih, saya terkilan, tapi apakan daya, saya hamba dan pelayan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dah pernah bagi warning sebelum ni dalam room saya kata akan ada kebakaran di merata tempat, termasuk juga di Malaysia, dan memang itu terjadi. Dan kita boleh lihat sehari sebelum perkara ini terjadi, ada orang mencabar Tuhan Yesus dalam room saya. Mereka bertanya, di manakah Tuhan Yesus waktu Los Angeles terbakar? Waktu itulah saya kebaskan debu, menandakan saya tidak bersalah kepada orang tu dan juga negara orang itu tinggal dan juga bangsanya apa semualah. Saya kebaskan debu, menandakan saya tak bersalah. Lepas itu hati saya kata, aku akan buktikan kuasa aku. Aku akan nyatakan. Dan pagi semalam, boleh dikatakan tak sampai 24 jam, benda ini terjadi. Benda ini terjadi. Anda boleh lihat dalam berita, memang benda ini terjadi. Dan sebelum ini saya ada bercerita di dalam room saya tentang gegaran ataupun tsunami. Kita baru sedia maklum, dalam mimpi saya ada benda tu. Tak sampai seminggu saya bercerita dan jadi gegaran di Myanmar. Jadi gegaran di Myanmar. So sebab itu banyakkanlah berdoa, banyakkan berseru belas kasihan kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita tidak berjauhan dengan Tuhan Yesus, agar kita dilindungi oleh Tuhan Yesus, agar kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab itulah saudaraku, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, kalau anda mencabar Tuhan Yesus Kristus dan di dalam orang itu ada roh Tuhan Yesus Kristus, anda mencabar Roh Kudus, anda menghujat Roh Kudus. Ingat sewaktu Syifa dan Ananias, mereka mencabar roh Allah, mereka mencabar Roh Kudus yang ada di dalam Rasul Petrus. Apa yang terjadi? Yaitu dua-dua orang itu meninggal di tempat kejadian. Sebab itu saya nasihatkan kepada semua orang di seluruh dunia, bertaubatlah. Bertaubatlah saudara-saudaraku. Bertaubatlah. Baliklah kepada kebenaran Allah semesta alam. Kebenaran Elohim semesta alam. Kebenaran Yahweh semesta alam adalah firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita cintai dan kita kasihi. Sebab itu sekarang hati saya pun mengatakan ada banyak lagi perkara yang akan terjadi dikala dunia tidak mau bertaubat lagi. Ada lagi banyak perkara yang tidak akan terjadi kalau dunia tidak lagi mau bertaubat. Sebab itu saya ada dalam penglihatan itu, boleh saya cerita satu mimpi. Sebelum gegaran gempa bumi di Myanmar, saya ada satu mimpi. Saya ceritakan. Di dalam mimpi itu, dia macam ada di tepi pantai, saudaraku. Di tepi pantai, lepas tu saya dengan seseorang duduk dalam rumah. Saya nampak ada orang yang lemas oleh kena ombak yang santai. Lepas itu manusia berkata, jom
kita gunakan kekuatan kita untuk selamatkan mereka. 10 orang selamatkan 1 orang. Saya kata jangan gunakan kekuatan Tuhan. Jangan. Saya kata. Tapi mereka tidak mau. Mereka nak menggunakan kekuatan manusia. Mereka pun turun menyelamatkan orang yang lemas tadi. Saya kata lari cepat naik. Sebab akan datang satu gelombang yang besar. Saya kata macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lepas itu datang satu ombak. Dia menghampas semua sekali. Termasuk diri saya. Dia menghampas diri saya. Waktu tu saya tenggelam sekali dalam ombak tu. Dan waktu tu saya berseru, Tuhan Yesus tolong. Saya berseru, kata, Tuhan Yesus Kristus tolong. Dan saya nampak, saya rasa ada orang pegang di belakang saya. Saya tengok, oh ada Tuhan Yesus. Dan saya rasa diri saya macam boleh bernafas di dalam air. Macam saya dah tak lemas. Saya duduk dalam air. Tapi saya dah tak lemas sebab Tuhan Yesus pegang belakang saya. Dia ada di belakang saya. Waktu tu saya tengok saudaraku. Ada orang ramai. Ada orang berseru kepada Dewa Bulan. Yang tu persembahan orang Arab tu lah. Kita tak payah kacau lah. Yang kita hormatilah Dewa Bulan. Lepas itu ada yang lain-lain juga. Berseru tetap lemas. Itu saya tak kisahlah. Itu di luar pada kekristenan. Itu di luar pada Kristus. Saya pun tak kisah. Mereka lemas. Tapi yang saya sedih. Ada orang. Dia ada lambang salib di baju dia. Dia ada lambang salib di tubuh dia. Tapi tetap lemas. Tetap lemas, saudaraku. Saya tertanya-tanya, kenapa mereka lemas? Lepas tu, Tuhan bagi saya dengar apa yang mereka seru. Saudara-saudaraku nak tahu apa yang mereka seru? Orang yang lemas tu. Mereka berseru kepada gereja. Paling banyak mereka berseru kepada Bonda Maria. Saya dengar mereka berseru, gereja Katolik, tolong. Gereja Ortodok, tolong. Gereja Protestan, tolong. Lepas tu yang paling ramai sekali saya tengok orang berseru, Bonda Maria, tolong. Bonda Maria, tolong. Paling ramai, saudaraku. Mereka berseru sedemikian rupa. Sebab itu saya kata kat Tuhan, Tuhan tolong mereka. Mereka ada salib. Tuhan jawab kat saya, Tuhan Yesus jawab kat saya, iman mereka yang menyelamatkan mereka. Lepas tu saya kata, Tuhan Yesus bawa saya naik ke permukaan. Waktu itulah saya nampak ada seekor buaya. Dia datang. Besar, saudaraku. Dia datang dekat dengan saya takut. Dia kata, wih, buaya ni makan aku. Lepas tu, Tuhan Yesus tolak kepala saya. Percayalah kepadaku, dia kata. Dia tolak kepala saya, lepas tu dia kata, percaya padaku. Lepas tu saya kata, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Barulah binatang tu nak angkat saya naik ke permukaan. Waktu naik ke permukaan dalam mimpi saya nampak orang tu masih duduk lemas di bawah. Mereka berseru benda yang lain. Mereka berseru gereja. Mereka berseru Bonda Maria. Lepas tu saya tanya, Tuhan Yesus selamatlah ke mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka, itulah yang mereka serukan. Apa yang ada di dalam hati mereka, itulah yang mereka serukan. Saya bersujud kepada Tuhan Yesus 3 kali. Saya minta Tuhan Yesus tolong selamatkan mereka. Lepas tu Tuhan Yesus jawab kat saya, iman mereka yang menyelamatkan mereka. Di dalam hati mereka ada apa yang mereka serukan itu. 3 kali saya bersujud minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata, iman mereka yang menyelamatkan mereka. Apa yang mereka serukan, itulah yang ada di dalam hati mereka. Saya buat benda, 3 kali Tuhan Yesus jawab benda yang sama. Lepas tu saya pun tak boleh nak buat apa. Saya pun tunduk. Waktu itulah muka Tuhan Yesus yang senyum jawab kat saya, tiba-tiba dia muram. Dia berbalik. Waktu tu saya nampak ada awan gelap datang. Awan gelap datang. Lepas tu, dia kata, kalau kau tak percaya, kau bangun tidur, akan ada awan gelap. Lepas tu saya bangun tidur. Saya bangun, saya termenung, saudaraku. Saya termenung, lepas tu saya terus teringat tentang kisah Rasul Petrus yang tenggelam. Rasul Petrus tenggelam, dia berseru pada Tuhan. Dia tak berseru pada orang lain. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tak berseru pada Bonda Maria.
Dia tak berseru pada gereja. Dia tak berseru pada ilah-ilah yang lain. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus yang dia imani. Sebab itu dia berseru pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya bangun, saya termenung. Lepas itu duduk berapa minit, saya dengar bunyi guruh. Dan saya tengok di luar rumah, memang sudah gelap. Memang sudah gelap dan tak lama kemudian, tak silap saya, hujan rintik. Saya menggeletar badan waktu tu. Saya kata, apa lagi yang akan datang ni Tuhan? Apa lagi bapa yang akan nak main ni bapa? Apa lagi yang akan datang ni? Dan tengok, tak sampai seminggu, tak silap saya, tak sampai seminggu, gegaran di Myanmar. Gegaran di Myanmar yang kita tahu sekarang, yang sangat teruk. Lepas itu saya nampak ada macam api dalam penglihatan saya. Dan elok 2 hari lepas ada orang cabar Tuhan Yesus yang saya ceritakan tadi. Tuhan Yesus, mana Tuhan Yesus waktu di LA? Saya pun jawab. Lepas tu saya kebaskan debu kepada dia. Elok lepas itu kita lihatlah perkara ini terjadi. Saya tunjukkan lagi sekali. Ini bukan di LA ya, tapi ini di Malaysia. Saya sorry sikit kalau tangan saya shake, saya duk tengah takut, saya duk tengah menggeletar. Saya mohon pada maaf kalau tangan saya shake. Ini di Malaysia ya saudaraku. Ini bukan di Los Angeles ya, ini di Malaysia. So ini sebiji macam mana dalam penglihatan saya. So anda boleh lihatlah. Ada lagi. Ini saya cari ke anda. Dia punya berita. Ini saudaraku, anda boleh lihat berita dia. Saya mohon pada maaf kalau saya menakutkan anda, tapi ini adalah kenyataan. Ini adalah kenyataan daripada penglihatan saya. Saya pun dah mula menggeletar ni. Ini. Anda boleh tengok sendirilah berita ni. Ini adalah paip gas yang meletup. Paip gas yang terbakar. Sebab itu saya serukan saudaraku, bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Bertaubatlah saudara-saudaraku di seluruh dunia, bertaubatlah. Hari Tuhan zaman ke zaman hampir tiba. Hari Tuhan zaman ke zaman hampir tiba. Bertaubatlah saudaraku sebelum terlambat. Semua orang di seluruh dunia bertaubatlah. Saudaraku yang kukasihi, bertaubatlah. Terimalah Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan anda yang menyelamatkan anda. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juruselamat anda. Bertaubatlah saudara-saudaraku yang kukasihi, bertaubatlah. Itu saja sedikit sebanyak yang saya boleh sampaikan. Letakkan Tuhan Yesus Kristus di dalam hati anda. Tidak ada yang lain. Tidak ada ilah yang lain. Tidak ada yang maha kuasa yang lain. Tidak ada yang maha mulia yang lain. Tidak ada yang maha agung yang lain. Hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sedikit sebanyak yang saya boleh sampaikan. Saya memohon ampun dan maaf kepada host dan kepada semua orang. Kerana berita ini agak keras. Berita ini agak menyakitkan lah. Bagi saya sendiri pun saya menyakitkan juga benda ni. Tapi itu sajalah. Saya dah tak boleh nak cakap. Saya baru dapat dapat. Okey. Ngeri ya, Bang ya. Ya, itu pengalaman yang dia ceritakan memang ada ada karunia yang Tuhan berikan kadang-kadang terhadap orang-orang pilihannya yang bisa seperti itu. Gitu loh, nggak semua orang itu dapat seperti itu gitu. Nah, jadi itu memang pengalaman penglihatannya dia atau jawaban daripada doanya dia. Itu karena dia bergaul dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Makanya ada sesuatu yang diberitahukan kepada dia
dan dia peka terhadap itu. Itu makanya kita belajar untuk bisa peka terhadap apa yang Tuhan katakan sama kita gitu. Nah itulah Bro Eagle. Ya saya juga lihat berita itu ya gitu. Jadi kalau ditanyakan, ya mari tanyakan di mana Allahmu saat itu terjadi seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan pertanyaan yang baik gitu, karena kalau kita kembali kepada kitab masing-masing, pasti ya Tuhan punya rencana, sesuatu rencana yang kita tidak mengetahuinya kan gitu. Jadi bukanlah kita harus mempertanyakan di mana Tuhan. Nanti pas kau mati di mana Tuhanmu, katanya kan. Kenapa kau bisa mati, kata gitu lagi nanti. Nanti ditanya siapa Tuhanmu kan? Iya, nanti sampai di sana Tuhan nanya juga, "Woi, siapa Tuhanmu?" katanya. Nggak tahu, gitu, awal gelap. Ya, enggak, yang bertanya itu pun kayak kurang kerjaan kan? Iya, kurang kerjaan. Iya, nggak ada kegiatan lain, Tuhan, nggak ada pekerjaan lain. Tapi memang Bro Syahir ini luar biasa dipakai Tuhan. Saya mendengar beberapa kali dia mendapatkan penglihatan, mendapatkan pendengaran, ya. Dan terus asah, brother, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dengan cara membaca firman-Nya, sehingga brother semakin hari semakin diberikan kepekaan oleh Tuhan. Dan nanti brother Syahir juga akan mendapatkan penglihatan yang tentang akhir zaman ya, Bang Nabirong ya. Kalau Dika juga seperti itu, Dika di Medan, Bang. Iya. Bang Nabirong. Dika juga seperti itu. Sering sekali dia melihat bermimpi ya, diberikan mimpi oleh Tuhan itu berkali-kali. Tapi orang-orang yang tidak pernah mengalami Tuhan, apa yang disampaikan oleh Bro Eger ini cerita yang dongeng bagi mereka. Ya, karena mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Tuhannya tidak pernah dialami. Seperti Bang JDP bilang kemarin, di mana Tuhanmu ada? Di mana? Ya ini huruf ini. Nih, ya kan? Iya. Tuhannya huruf itu. Tidak pernah nyata dalam kehidupan orang-orang lain ya. Bagaimana yang Yesus lakukan terhadap kita gitu ya. Bahkan mereka tidak pernah dijamah sama sekali. Tidak pernah tahu bagaimana rasanya ada di hadirat Tuhan itu. Tidak pernah tahu mereka. Betul. Makanya Bang kalau kita perhatikan sama sekali mereka tidak pernah menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Yes. Bagaimana kemurahan dan pertolongan Tuhan. Saya sangat jarang ya, bahkan hampir tidak pernah mendengar cerita-cerita seperti itu. Bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana hubungan keintiman dengan Tuhan. Bahkan dulu pernah Bang ya, ketika saya berbicara tentang keintiman, banyak sekali orang ngomong, emang Tuhan itu istrimu? Jadi pikirannya itu selangkangan Bang. Iya. Yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi, bukan istriku tetapi suamiku gitu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu yang ada di live chat, khususnya siapapun saudara, dengar apa yang disampaikan oleh Brother Syahir. Anda butuh Yesus, ya, kembali kepada Yesus, kembali ke jalan yang benar yang setiap saat Anda minta. Kembali. Yesus berkata, "Akulah kebenaran, ana al-haq." Akulah kebenaran. Yesus tidak pernah menunjukkan dia kebenaran, tapi Yesus menunjukkan dirinya kebenaran, bukan pribadi yang lain kebenaran. Jadi saudara butuh Yesus. Kita semua butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Bro Syahir tadi melihat ketika orang-orang tertentu memanggil tempat ibadah, memanggil orang ini, orang itu, lemah, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada power. Makanya Alkitab berkata, siapa yang berseru dalam nama Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Amin. Haleluya. Itu Bang, ada yang mau dilanjutkan, ada yang mau disampaikan Bang, silakan Bang. Nggak ada. Ya itulah ya. Makanya kita selalu bilang hubungan
hubungan kita dengan Tuhan itu sebegitu dekatnya. Jadi sehingga kita diberitahukan apa yang akan terjadi, apa Tuhan rencanakan kepada kita kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, ada orang-orang yang menganggap itu tidak mungkin. Iya, karena antara hamba dan Tuhan itu pasti beda. Gitu. Jadi kalau kita anak-anak hamba berbeda dengan kami gitu ya. Kalau kalian anak-anak hamba berbeda dengan kami yang adalah anak-anak Tuhan. Gitu. Kami adalah anak gitu. Makanya kami memanggilnya Bapa. Jadi iya, jadi bukan hamba gitu. Artinya bukannya kita itu kalau jauh daripada si empunya itu gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya ada orang-orang di sana tidak mengerti rencana Bapa itu, ya karena dia bukan keluarga, bukan anak, bukan masuk di dalam kerajaan itu. Dia adalah orang luar. Jadi dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di dalam sini, apa yang menjadi hak waris daripada kita gitu ya. Itu tidak akan tahu mereka. Inilah orang-orang yang jauh daripada Yesus, karena cuman di kekristenan lah mengatakan bahwa hubungan antara Tuhan dengan kita itu dekat, sebegitu dekatnya hingga kita bisa mengatakan Bapa, hingga kita bisa memanggilnya sahabat gitu. Yesus adalah sahabat, iya, karena dia selalu akan mengingatkan kita ketika kita salah atau keliru dalam melangkah. Nah, itu seorang sahabat akan mengasihi di setiap waktu dan akan menjadi saudara di dalam kesukaran, seperti itu. Ketika kita dinasehati gitu, artinya dia masih peduli dengan kita karena dia adalah sahabat gitu. Tetapi dia juga menjadi saudara kita di dalam kesukaran kita. Itu makanya kita menyebutkan Yesus juga adalah sahabat kita, karena dia ada mengasihi kita setiap waktu dan menjadi saudara kita di dalam kesukaran kita, yaitu yang membantu kita, yang menolong kita di dalam kesukaran kita. Itu makanya sebegitu dekatnya kita hubungan kita dengan Tuhan, hingga seperti Bang Syahrir mungkin ada sesuatu yang penting yang memang ditunjukkan melalui Bang Syahrir. Demikian juga kemarin saya lihat kesaksiannya si Dika, begitu dia ketika dia mimpi dia buka pintu kamarnya dia menemukan, ya, saya lihat itu sedikit kesaksiannya dia, tapi saya rasa nanti suatu saat dia akan cerita lebih banyak lagi tentang itu, bagaimana dia bertemu Yesus kemarin itu waktu di Medan itu, Bang, ya, baru itu kejadian baru ya, kejadiannya baru itu kan, ya baru, belum lama kan. Nah itu, nah makanya orang-orang yang seperti ini yang memberikan hatinya untuk Tuhan Yesus sepenuhnya, ada banyak gitu kerinduan Yesus terhadap diri mereka yang ingin Tuhan tunjukkan langsung kepada mereka. Karena apa? Karena itu perlu untuk sebagai penguat keimanan mereka, apalagi terutama yang baru-baru. Makanya saya tidak heran ketika orang-orang yang masih di dalam keimanan, masih bertumbuh dan baru mengikut Yesus, mereka akan banyak menemukan hal-hal yang aneh, yang unik. Termasuk saya juga ketika saya baru bertobat, saya sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari saya bertemu dengan sesuatu yang saya anggap kok aneh ya gitu. Tetapi ya itulah pertolongan Tuhan dalam hidup saya gitu. Itulah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Makanya saya bilang sama teman-teman, minta pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya kita tahu bagaimana Tuhan itu. Bukan hanya kita tahu karena kata pendeta, bukan kita tahu karena kata kitab suci, bukan. Tetapi kita bisa menyaksikannya sendiri, mengatakan Tuhan itu baik karena saya mengalaminya sendiri. Saya tahu Tuhan itu mampu menyembuhkan, saya mengalaminya sendiri. Nah itu yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan ya. Artinya bahwa membuktikan bahwa Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya kata orang, bukan hanya tulisan, dan juga bukan hanya doktrin. Seperti itu. Jadi itu yang paling penting. Bangun hubungan kepada Tuhan supaya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita bisa tahu dan kita bisa rasakan. Seperti itu. Silakan, mungkin teman-teman, silakan. Ya, syukur puji Tuhan yang sudah besar sangat dah memberikan saya kekuatan balik untuk bernarasi. Saya mohon kepada maaf tadi saya berdiam sebentar
untuk berdoa tadi sedikit. Saya mohon kepada maaf. Okey. Ya benar. Sebab sebelum ini saya dah pernah bercerita dalam room Abang Pendi, saudara saya yang kukasihi. Iaitu sesuatu benda di luar pada gereja yang akan bertindak seperti apostolik yang menyatakan kebenaran dan menyokong apologet-apologet di luar pada gereja. Dan dalam masa yang sama dia akan membantu kebajikan masyarakat di persekitaran di luar pada gereja. Sebab itulah saya pernah sampaikan tentang tubuh Kristus itu, ataupun tentang satu badan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, untuk keagungan Tuhan Yesus Kristus. Benda itu dia tidak akan ada di sebuah negara. Dia harus ada di setiap negara di seluruh dunia. Dia perlu ada di Malaysia, dia perlu ada di Indonesia, dia perlu ada di setiap negara di seluruh dunia. Tapi yang tu saya tahu, saya hanya boleh bernubuat. Selebihnya yang Maha Kuasa yang akan menggerakkan hati manusia pribadi lepas pribadi untuk melakukan itu. Sebab dia akan membantu dan mempertahankan gereja-gereja juga. Dia menyatukan denominasi, dia menyatukan gereja yang mana sudi bersatu bersama, yang mana mahu bersatu bersama. Sebab kita akan fokus kepada kemuliaan, kekudusan, kebenaran Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, tubuh itu bukan berfokus kepada sangat, tapi dia berfokus kepada masyarakat, pertaubatan dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah pun dia akan lakukan. Tapi macam kita tahu, gereja banyak berfokus kepada ibadah. Kita hormati itu. Sebab itu, satu benda yang saya cakap ni, iaitu saya panggil tubuh Kristus, ia akan berfokus di luar pada ibadah. Dia akan fokus kepada kebenaran. Kebenaran jemaah hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam perintah Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu dia akan berfokus kepada, dia akan berseru kepada semua jemaah, iman yang benar, perbuatan yang benar. Sebab hidup kita adalah ibadah yang terbesar yang Allah mahu tengok, yang Allah mahukan. Bukan sekadar kita hidup di dalam gereja. Di dalam gereja kita jejak semut pun tak mati, baik, kasih. Tapi di luar pada gereja sangat menyedihkan. Itu saudaraku yang boleh saya sampaikan. Itu kita jangan rusing. Tuhan Yesus Kristus yang akan menggenapi dan akan membangkitkan hati manusia di negara Malaysia, di negara Indonesia dan di setiap negara di seluruh dunia. Tuhan Yesus yang akan bangkitkan semangat manusia untuk mendirikan itu. Terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus yang sentiasa menyertai kita, yang sentiasa mengasihi kita, yang sentiasa mendengar doa kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lanjut abang, saudaraku. Haleluya, luar biasa. Saya ingat kitab Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus, amat baik. Ya, Bapak Ibu, Saudara butuh Yesus. Lihat dan kecaplah, rasakan betapa baiknya Tuhan dan berlindunglah hanya kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada ilah bangsa-bangsa. Orang yang berlindung kepada ilah bangsa-bangsa, orang yang meninggalkan Yesus dan dia beribadah kepada ilah lain, ilah bangsa-bangsa, orang tersebut tidak akan diselamatkan. Ya, orang Kristen yang meninggalkan Yesus lalu dia beribadah kepada Tuhan lain, beribadah kepada ilah lain, orang itu tidak akan diselamatkan. Ini kata Alkitab. Ya, orang tersebut tidak akan diselamatkan.
Di dunia boleh kita mendapatkan popularitas. Di dunia boleh mendapatkan kekayaan. Tapi nanti di sana, di mana hari penghakiman tiba, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu otoritas pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus. Ya, tidak ada. Maka Alkitab dalam Perjanjian Lama berkata begini. Orang-orang yang sudah mendekatkan Yesus dan dia beribadah kepada ilah lain tidak akan diselamatkan lagi. Ya, tidak akan diselamatkan lagi. Nah, ini dari saya. Tuhan Yesus baik, Dia mengasihi kita semuanya. Ingat, kita sepertinya tinggal di penghujung zaman, ya. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Kita tinggal di penghujung zaman. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Orang-orang yang dulunya menolak Yesus mulai berdatangan kepada Yesus. Suku-suku yang dulunya menolak Yesus sekarang mulai berdatangan kepada Yesus. Daerah-daerah yang dulunya menolak Yesus sekarang mulai berdatangan kepada Yesus. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang dulunya lahir, tinggal di dalam kekristenan, pada ujungnya mereka meninggalkan kekristenan. Karena popularitas, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, akhirnya meninggalkan Yesus. Hanya untuk menyenangkan hawa nafsu, meninggalkan Yesus. Makanya ada pujian berkata apa? Jangan tinggal Yesus. Jangan, apa pujiannya? Hanya karena harta, jangan tinggal Yesus. Hanya karena cinta, jangan tinggal Yesus. Hanya karena harta, Yesus lebih mulia dari isi dunia. Jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Yesus segalanya.